Pertama kali itu kalau untuk lahan kita sterilkan ya, itu sekira 2 bulan netral. Setelah bersih kita kasih pupuk kandang ya, kita pakai Ponska Plus sama Ponska subsidi ya. Ponska Plus sama ditambah Ponska subsidi ya. Setelah kita bajak, kita diamkan selama 1 minggu, baru nanti kita bedeng. Setelah kita bedeng, kita kasih pupuk dasaran lagi dengan Yaramila itu. Ini untuk jarak tanamnya kita pakai mulsa yang 1 meter ini ya. Kemudian untuk jaraknya sendiri ini 50 kali 50. Pasirnya ini sendiri kan seperti nyala gitu ya. Nyala panas gitu. Ya. Sangat panas sekali. Untuk itu kami perlakukan penyiraman terlebih dahulu selama 1 minggu. Sampai umur di 90 hari ini kita sudah petik 4 kali, belum pernah kita kasih nutrisi lagi. Ini sudah petik yang keempat kemarin. Kita dapat 1 kintal 52 kg dengan harga kemarin alhamdulillah 32.000 itu. Panen raya ini teman. Kalau pas ada penyerangan dari ulat sendiri ya kita 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu tetap kita spray ya. Untuk tahun kemarin di tahun 2023 kami juga menanam Sakagen ini, bisa dikatakan ketagihan juga ya. Nah, itu untuk buahnya itu luar biasa sekali. Waktu petik itu paling banyak mendapat 2 kintal 12 kilo. Kemarin karena kemaraunya panjang ya, kita petik hampir lebih dari 45 kali. Wah, set. Dengan hasil kita nggak sombong ya, kita nggak sombong. Itu terkumpul sekitar 265 juta dengan 2.800 batang Sakagen. Jadi tanaman yang ini ya, tanaman Sakagen yang keberapa? Kedua? Ini yang kedua. Oh, berarti kecanduan dari tanaman yang tahun kemarin. lalu. Betul sekali. Oke. Harapan kami tetap dari Halbanero untuk menjaga mutu benih Sakagen 2 ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anang Ismawan di channel Halbanero Official. Di video kali ini kita akan belajar menanam cabai varietas Sakagen 2 di lahan pesisir area Kulon Progo ya Pak ya? Ya. Sebelum masuk ke sesi wawancara, kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, monggo subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Oke, langsung saja masuk ke sesi wawancara. Di samping saya ada petaninya atau owner pemilik lahan Sakagen 2 ini sendiri. Boleh diperkenalkan Pak, nama, alamat? Oke. Terima kasih waktunya. Nama saya Suradi Landung, beralamat di Krian, Karanguni, Wates, Kulon Progo, kebetulan di komunitas petani cabai Indonesia juga. Jadi ini kami yang tergabung di Ijo Pupus Krian. Jadi beliau juga petani aktif di organisasi Pupus Ijo ya Pak ya? Ijo Pupus. Oh, Ijo Pupus ya. Di organisasi cabai Pak ya? Iya. Petani cabai. Untuk kali ini agak menarik karena lahannya pesisir atau lahan hamparan pasir. Pertanyaan yang pertama Pak, ini mengenai bedengan Pak atau lahannya. Ya. Untuk pengolahan lahan sendiri itu menggunakan cangkul apa dibajak ini Pak? Pertama kali itu kalau untuk lahan kita sterilkan ya. Kita sterilkan terlebih dahulu. Itu sekira 2 bulan netral. Kemudian setelah bersih itu kita kasih pupuk kandang ya. Tapi di sini kita memakai kristal merang itu. Oh, merang, sekam. Ya, sekam. Oh, sekam. Kemudian kita bajak ya. Kita bajak setelah 2 minggu baru kita tabur pupuk dasarnya yang dari kimia. Perlu disebutkan untuk boleh, enggak apa. Kita pakai Ponska Plus sama Ponska subsidi ya. Ponska Plus sama ditambah Ponska subsidi. Ya. Dengan luas berapa meter ini Pak?
Ini kalau untuk luasnya ya sekira berapa ya ini? 750. 750. Kalau dalam kesok ini Pak, ada nggak ini kesok-kesok gitu? Kalau pada bahasa kesok ya 2 kesokan. aku nggak paham ya, Oh. nggak paham, nggak begitu paham. Tapi sekira 750 sampai 800 meter persegi ini lah. Dengan Ponska Plus berapa kilo dan juga Ponska subsidi berapa kilo? Untuk Ponska Plusnya ini kita hanya pakai 25 kilo, kemudian untuk Ponska subsidinya kita pakai 50 kilo, terus kita bajak. Nah, setelah kita bajak, kita diamkan selama 1 minggu, baru nanti kita bedeng. Nggih. Nah, setelah kita bedeng, kita kasih pupuk dasaran lagi dengan Yaramila itu, yang 16-16. Oh ya, yang 16-16. Tapi cuma sedikit, cuma Nggih. 30 kilo. Dengan dosis 30 kilo Ya. untuk seluas lahan ini. Ya, kurang lebih ya 800 meter persegi ini. Baru kita tutup dengan mulsa ini. Jadi sebelum olah lahan beliau tetap menyeterilkan dulu lahan ini dari entah itu jamur tanah ataupun bakteri pada tanah. Setelah dilakukan dayung, kemudian dia diperlakukan pembajakan, terus pembuatan bedengan. Nah Pak, untuk jarak tanam sendiri Pak, ini pakai ukuran berapa? Ini untuk jarak tanamnya kita pakai mulsa yang 1 meter ini ya. Nggih. Pakai kita mulsa yang 1 meter, kemudian untuk jaraknya sendiri ini 50 kali 50. Dengan alasan apa Pak ini untuk kok pakai jarak yang 50-50 nih? Ya biar bisa tumbuh Lebih maksimal ya Pak? lebih maksimal saja. Terus untuk jalannya ini 1 meter. Untuk jalannya ini 1 meter. Jalan masuknya ini 1 meter, 1 meter. Jadi beliau menggunakan jarak tanam 50 untuk menghindari kelembapan, kedua untuk tanaman lebih tumbuh dengan maksimal. Untuk kalen atau kamalir sendiri dari bedengan ke bedengan pakai jarak 1 meter. 1 meter. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini pengolahan lahan udah, terus pupuk dasar udah kan, terus masuk ke penanaman. Nah ini untuk penanaman sendiri Pak, ditaju langsung ditanam atau ada metode lain Pak? Ini kebetulan kalau di lahan pasir itu karena kita tanam di bulan Agustus ya. Nah, secara otomatis untuk pasirnya ini sendiri kan seperti nyala gitu ya. Panas gitu. banget ya. Sangat panas sekali. Nah, untuk itu kami perlakukan penyiraman terlebih dahulu selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu dikocor terus? Kita kocor terus. Di lubang tanam itu? Iya, di lubang tanaman ini. Di semua pokoknya di bedengan ini kita kocor selama 1 minggu. Oke, dibarengin dengan nutrisi apa? Tidak. Oh tidak, polosan? Polosan, hanya air saja. Hanya untuk mengantisipasi nanti ketika tanam itu, nanti tanaman tidak layu. Jadi sebelum tanam, karena mengingat tanamnya itu bulan Agustus, cuaca sangat panas, beliau dalam waktu seminggu itu mengocor lubang tanam itu sendiri, dipastikan tanah itu lembab. Kemudian beliau baru menanam ya Pak ya? Ya. Nah, setelah melakukan penanaman ini kan masuk ke pemupukan Pak, pemupukan kocor. Nah itu menggunakan pengocoran apa tabur Pak? Untuk pemupukan yang pertama itu kita gunakan kocoran ya. Tapi ini cuma habis 1 kilogram. 1 kilogram pupuk kimia yang Yaramila itu. Oh yang 16-16? Yang 16-16 yang Yaramila. Itu pupukan pertama kita kocor. Jadi untuk pemupukan pertama masa vegetatif beliau hanya menghabiskan 1 kilo Yaramila yang kandungannya NPK 16-16-16 dan ini sangat menghemat banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, kan pengocoran pertama udah, intervalnya pakai berapa hari Pak? Pengocoran yang pakai nutrisi. Kemudian di umur 15 hari ini kita kocor kembali. Kita kocor kembali dengan menggunakan KNO merah itu 2 kilo. 2 kilogram bersama KNO putihnya itu karena kan itu sudah mulai mecapang gitu. Sudah mulai mecapang itu kita kocor pakai KNO merah sama KNO putihnya itu 2 kilo 2 kilo. Tadi yang pengocoran pertama di usia 5 hari ya? Ya, 5 hari setelah tanam, kemudian pengocoran kedua di usia 15 hari setelah tanam menggunakan KNO merah dan juga KNO putih ya. Ya, itu saja. Yang kita ketahui KNO merah sendiri nitrogennya sangat tinggi dibarengi dengan fosfat dan juga kalium. Ya. Lanjut ke ini Pak, penyepraian vegetatif pertumbuhan lah. Itu menggunakan apa Pak kalau boleh tahu? Saya menggunakan yang insektisidanya itu kita menggunakan Dimolis sama apa itu yang sejenis apa? Imida.
Bukan. Ini sejenis dari Bamectin juga. Apa ya? Bahan bakunya Bamectin. Itu pakai itu, kemudian untuk jamurnya kita menggunakan yang warna biru itu yang bubuk. Itu dari Megazep itu kan? Megazep. Kita campur dengan Carbiotop. Itu dari usia dini sampai sekarang itu kita tetap menggunakan Carbiotop, tidak kita tinggal. Karena untuk mengantisipasi kekek juga kan kalau udah berbuah kayak gitu. Untuk nutrisinya Pak, pupuk daunnya itu? Kita pupuk daun waktu itu kita tidak pakai, kebetulan kan karena ini tumbuhnya kemarin itu sempurna gitu loh. Jadi kita nggak pakai. Asam amino juga tidak pakai. Jadi untuk penyepraian beliau ini emang sangat hemat ya Mas ya Pak ya. Jadi hanya menggunakan obat jamur dari Mancozeb, terus ditambah dengan apa tadi Pak? Dimolis sama Carbiotop. Dimolis dan Carbiotop tanpa pupuk bunga dan juga asam amino karena mengingat pertumbuhannya yang udah bagus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, ini udah masuk ke masa generatif ya Pak ya. Pengocoran tetap berlanjut Pak. Kalau untuk pemberian nutrisi sendiri itu yang terakhir itu kami di umur 35 hari di 35 hari, namun tidak kita kocor, kita main tabur main tabur, cuman agak kita tambah sedikit karena kalau kita tabur kan kita nggak bisa menghemat gitu. Kita menggunakan KNO putihnya itu 4 bungkus, 4 yang 2 kilograman itu KNO putih 4 bungkus, kemudian yang KNO merah itu 3 bungkus, kemudian ya ramilannya kita pakai 6 kilo. 6 kilo Sampai umur di 90 hari ini kita sudah petik 4 kali, belum pernah kita kasih nutrisi lagi. Oke, jadi ini ya Pak ya, untuk pemupukan sendiri di usia 5 hari setelah tanam, terus 15 hari setelah tanam, terus yang terakhir di usia 35 hari setelah tanam. Ya. Dan menurut saya ini sangat hemat banget teman-teman. Udah petikan keberapa ini Pak? Ini sudah petik yang keempat kemarin, kebetulan kita ada kenaikan harga kemarin ya. Kita dapat 1 kintal 52 kilogram kemarin petikan keempat. Dari 2.800 tanaman ya Pak ya? Dari 2.800 tanaman. Istimewa. Di usia tanaman 90 hari setelah? 90 hari ya. Dengan harga kemarin alhamdulillah 32.000 itu. Panen raya ini teman. Lumayan ya. Oke Pak, masuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, sampai ketinggalan nih tahapnya. Untuk penyepraian di masa generatif atau pembuahan. Ya. Kalau boleh tahu Pak, boleh dijelaskan. Kalau untuk penyempraian ya kita tetap tadi ya, untuk insektisidanya kita tetap pakai itu, kemudian untuk jamurnya ditambah, untuk pestisidanya enggak, kita tetap pakai itu. Cuman kita tambah pakai kalsium. Kita tambahkan kalsium karena untuk memperkuat ini buahnya yang atas, bakal buah yang atas seperti ini loh. Seperti ini. Ini soalnya kan untuk buahnya itu kan tingkat ini ya. Walaupun di bawah sudah penuh, namun di atas kan tetap bagus, tetap berbuah ini. Jadi untuk mempertahankan ini agar tidak rontok atau lebih kuat, karena ini kan sudah datang musim penghujan juga ya. Leres. Seperti itu. Jadi untuk menghadapi musim penghujan, beliau ini menambahkan kalsium pada fungisida, tujuannya untuk memperkuat bakal buah itu sendiri. Untuk insektisida beliau masih sama seperti di fase vegetatif. Untuk nutrisi pupuk bunga sendiri Pak, jenengan pakai? Untuk pupuk bunganya ini tadi, kalau saya yang murah-murah aja. Yang murah-murah kita pakai gandasil buah itu loh. Kita pakai gandasil buah sama kita campur dengan antonik. Kita pakai antonik gitu loh. Jadi untuk penyepraian nutrisi di masa generatif beliau menggunakan kalium cair ditambah dengan zat pengatur tumbuh ya Pak ya, ZPT. Masuk ke pertanyaan berikutnya Pak, ini kan di lahan pesisir dengan musim yang sudah memasuki musim penghujan ya Pak ya. Untuk air sendiri Pak, jika terjadi hujan deras itu kira-kira Pak kebanjiran apa gimana untuk lahan pasir ini sendiri? Enggak. Jadi kalau untuk lahan pasir sendiri walaupun hujan semalam pun, ini dalam sekejap ya, bisa dikatakan dalam waktu, bisa dikatakan menit ya, 5-10 menit air itu sudah habis. Bahkan nanti kalau pas pada waktu siang hari tidak ada hujan,
ini tetap kena panas, ini langsung kering seperti ini. Ini kan langsung kering ini. Jadi tetap tidak akan banjir. Karena untuk penyerapan di lahan pasir sendiri itu kan sangat kuat sekali. Jadi keuntungan dari lahan pasir itu sendiri, jika terjadi hujan deras menggenang itu dalam waktu 5 sampai 10 menit sudah hilang air. Sudah tuntas ya Pak ya? Sudah tuntas. Oke. Walaupun tidak ada irigasi tetap langsung tuntas. Tapi ini Pak, repotnya dalam budidaya cabai di di lahan pasir ini Pak. Ya. Apa itu Pak repotnya? Kalau untuk masalah repot atau kendalanya itu sendiri cuman untuk pengendalian ulat nih. Untuk pengendalian ulat. Wah, untuk pengendalian ulat ini sangat luar biasa nih. Hanya itu. Jadi kalau kendala yang lain menurut saya itu aman-aman saja. Cuman kendala yang paling terberat itu hanya ulat. Oke, jadi untuk lahan pasir sendiri kendala dari beliau serangan ulat bor. Kalau pandangan saya kenapa serangan ulat ini begitu cepat atau bahkan banyak, karena di sekelilingnya nggak ada tanaman lagi Pak selain tanaman cabai ini. Yeah. Kalau di daerah dataran tinggi atau daerah saya Magelang kan di bawahnya masih ada rumput. Mungkin dia ngumpet di rumput makan di rumput-rumput itu. Tapi kan untuk di lahan pasir sendiri saya lihat kan ya cuman ini tumbuhannya cabai ini. Mungkin udah jadi rumah dan juga tempat mencari makan. Mungkin itu pandangan saya. Untuk mengatasi hal tersebut Pak, untuk mengatasi hama ulat ini sendiri gimana Pak caranya? Menggunakan insektisida atau dengan cara apalah? Iya. Sebenarnya kita tambah dulu. Jadi nanam cabai di lahan pasir sendiri itu kan ini bukan berarti tidak ada tanaman yang lain atau gulma yang lain. Ini kita bersihkan ini. Ini kita bersihkan, kita siangi rutin karena kalau tidak kita bersihkan justru ini akan untuk menjadi rumah sarang. Menjadi sarang. Satu menjadi sarang ulat, kedua juga akan menimbulkan kelembapan juga sih. Jadi untuk jamurnya itu kan mudah kalau banyak rumputnya itu. Jadi tetap kita bersihkan biar nanti kalau kena panas itu kan bisa kering gitu. Kalau kena panas bisa kering tanahnya ini. Jadi untuk jamurnya sendiri kalau menurut saya itu salah satu antisipasi pengendalian jamur juga untuk pembersihan. Untuk pembersihan gulma ini ya. Iya. Oke. Nah, untuk penanganan hama ular ini sendiri Pak, penyemprotannya. Untuk penyemprotan hama ulat ini kita sangat ekstra ya Pak ya? Ekstra. Jadi kemarin tuh kita sempat sampai kita banjel 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi kita tidak rutinan 5 hari sekali, enggak. Kalau pas ada penyerangan dari ulat sendiri ya kita 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu tetap kita spray ya dengan menggunakan insektisida. Merek nggak perlu kita sebutkan lah. Siap. Merek nggak perlu kita sebutkan. Jadi walaupun sudah seperti itu ya tetap ada ya. Tetap ada. Ini terlihat ada yang rontok di makan ulat ya. Tapi alhamdulillah masih banyak yang selamat ya. Tapi kalau saya lihat sendiri populasi ularnya nggak begitu banyak sekarang. Iya, nggak. Di musim-musim tertentu, Seperti sekarang ini ya Pak ya? Seperti sekarang ini ya. Kebetulan kan kemarin itu saya juga nggak tahu ya, di awal bulan November kemarin kan kupu itu jutaan gitu. Kupu itu jutaan pada terbang ke arah barat itu jutaan. Kupu yang warna kuning itu loh. Itu sangat banyak sekali. Dan mampirnya itu entah mampir bertelur atau gimana terus lepas itu ada ulatnya. Siap. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya Pak, Sakagen 2 ini sendiri kan belum masuk ke kategori tahan virus, dia masih toleran terhadap virus. Tapi untuk lahan Bapak sendiri ini saya lihat untuk virus Gemininya hampir 0%. Nah itu penanganannya atau caranya itu bagaimana Pak? Dari kecil lah penyepraiannya ketika udah memasuki fase generatif? Tadi agak terlupa ya, betul itu untuk penanganan virus Gemini sendiri itu di umur 20 hari mulai ada pecah pang sama bunga itu loh. Itu kan sudah mau kelihatan kalau mau ada virus Gemininya itu. Nah itu kita pakai itu Mas, pakai apa tadi? Pegasus. Pakai Pegasus. Kita pengendalian pakai Pegasus sama kita pakai
40 itu loh. 40. 40. Oh, 40. Pakai 40 yang ditetes itu loh. Oh, nggih, yang nggih. diteteskan itu 3 tetes itu. Semacam ini ya Pak ya, katalis itu ya Pak ya. Kalau di tempat Mikro. itu pokoknya kita pakai itu. Oh, nggih. Jadi untuk mengantisipasi virus Gemini sendiri, beliau menggunakan insektisida Pegasus disertai dengan mikro penyemprotan pada usia 20 hari dan berkelanjutan ya Pak ya. berkelanjutan. Dengan interval 5 hari sekali. 5 hari sekali. 5 hari Tapi kalau pas ada ulatnya itu kita tidak pakai. Oh, jadi Terus sudah mulai petik ini kita sudah nggak pakai. oh, oke. Nggak pakai lagi karena sudah terlihat loh nggak ada yang Nggih. kena virus itu. Jadi sedikit penjelasan beliau untuk mengantisipasi virus Gemini menggunakan penyepraian menggunakan Pegasus dengan ditambah dengan mikro dengan interval 5 hari sekali, tapi saat penyemprotan hama ulat itu nggak diikut sertakan ya, Pak ya. Tidak kita pakai. Untuk pemupukan yang keempat ini mau dilakukan apa enggak? Misal dilakukan di usia berapa atau petikan keberapa? Oh ya, jadi kita melihat ya Mas, kita melihat untuk buahnya yang atas ini kan sudah mulai Mengecil ya Pak ya? enggak, bukan mengecil, ini kan buah baru ya. Oh, buah baru. Ini kan Oke. buah baru ini sebenarnya kan buah baru. Jadi nanti setelah kita petik kelima, rencana kita petik kelima itu nanti hari Kamis, besok Rabu ya. Nggih. Kita petik hari Kamis, mungkin nanti di hari Sabtunya itu kita pupuk kembali dengan menggunakan hanya menggunakan KNO putih. KNO putih. Ya untuk pemupukan keempat. Jadi untuk ini loh, untuk memperbesar buah yang di atas ini. Nggih. Ini kan kelihatan, ini kan buah-buah baru semua ini. Iya. Kan masih kecil-kecil ini. Jadi kalau tidak diberi nutrisi tambahan ya nanti buahnya kan kecil gitu. Nggih, takutnya mengecil ya Pak ya? Takutnya mengecil. Nah, untuk pemupukannya yang keempat kedepannya itu akan dilakukan ketika udah petikan kelima dengan sistem tabur ya Pak ya? Tabur ya. Dengan sistem tabur menggunakan KNO putih. KNO putih saja. Ada tambahan lagi? Tidak. Dengan menggunakan KNO putih yang kita ketahui kaliumnya sangat tinggi. Ketika itu ditabur Pak, kan ini lahan pasir, terus disiram apa enggak itu? Iya, kita langsung siram. Jadi nanti kita suruh 2 orang untuk mupuk kanan kiri, Nggih. terus kita di belakangnya nyirami gitu. Oh, nggih, Seperti nggih, itu. nggih. Berarti langsung disiram ya biar reaksinya lebih Iya, bagus. iya. Oke. Nah Pak, sebelum tanam Sakagen 2 ini sendiri, tanaman yang musim lalu itu jenengan tanam apa ini Pak kalau boleh tahu? Untuk tahun kemarin di tahun 2023 kami juga menanam Sakagen ini. Kebetulan kami kalau bisa dikatakan ketagihan juga ya. Ketagihan karena tahun kemarin yang kita tanam itu kan Sakagen 2 ini. Cuman Nggih. ada sedikit perbedaan hasil karena Nggih. untuk tahun kemarin itu musim kemaraunya kan panjang. Nggih. Bahkan hampir 1 tahun tidak ada hujan gitu. Nggih. Nah itu untuk buahnya itu luar biasa sekali. Jadi untuk lahan saya ini dengan tanaman yang sama, Nggih. lahan yang sama, kemarin dalam waktu petik itu paling banyak mendapat 2 kintal 12 kilo. Itu yang tahun kemarin dengan harga Rp86.000. Jadi kita di sini kemarin karena kemaraunya panjang ya, kita petik hampir lebih dari 45 kali. Wah, set. Dengan hasil kita nggak sombong ya, Nggih. kita nggak sombong. Itu terkumpul sekitar 265 juta dengan 2.800 batang Sakagen. Petikan sampai 40 kali, Lebih bahkan lebih, terus panen rayanya dapat 200, 65 juta. enggak tonase kiloannya. Kalau untuk Panen rayanya 250. paling banyak, Nggih. paling banyak 212 kilogram. 212 kilogram itu paling banyak dalam jangka waktu 4 hari sekali loh. Karena kita petik mengambil mutu bagus ya. Nggih. Jadi kita tidak 5 hari sekali atau seminggu sekali. Jadi kita hanya 4 hari sekali. Karena kalau pas harga naik atau harga besar, harga laku itu kalau kita petik 5 atau 7 hari sekali kita rugi. Leras, jadi Kita kita rugi. kehilangan momen harga Iya, bagus ya Pak iya ya. betul. Makanya kita petik 4 hari sekali. Jadi tanaman yang ini ya tanaman Sakagen yang keberapa? Kedua. Ini yang kedua. Oh, berarti kecanduan dari tanaman yang Tahun tahun kemarin, lalu. betul sekali. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menyampaikan dari produksi benih, dari pemproduksi benih Habanero khususnya untuk Sakagen 2 ini, karena kita sangat paham sekali,
Kita sangat paham pada waktu penanaman di tahun lalu dengan yang sekarang, bukan hanya di perbedaan musim ya untuk hasilnya. Jadi sedikit ada masukan untuk Sakagen agar tetap mempertahankan kualitas benihnya. Karena saya yakin dengan banyak pengalaman yang menanam Sakagen di daerah kami, bukan hanya di saya ini loh, yang Sakagen. Jadi kemarin teman-teman juga ada yang masukan dengan saya, suruh menyampaikan kalau misalnya ada petugas, suruh menyampaikan untuk tetap mempertahankan mutu daripada Sakagen itu sendiri. Harapan kami tetap dari Halbanero untuk menjaga mutu benih Sakagen 2 ini. Terima kasih. Jadi berikut ada pesan atau masukan kepada Halbanero sendiri mengenai varietas Sakagen 2, yaitu untuk menjaga kualitas, terus menjaga kemurnian. Kalau bisa lebih baik lagi lah dari tahun yang kemarin. Baik, sebelum mengakhiri video kali ini, saya simpulkan, jadi beliau atas nama Pak Damat, Pak Landung saja. Pak Landung, atas nama Pak Landung menanam Sakagen 2 di lahan pesisir dengan jumlah 2.800 batang ya Pak ya? 2.800 batang dengan perlakuan yang bagus, angka Gemini yang hampir dibilang 0%. Terus untuk pemupukan sendiri dibilang sangat hemat ya Pak ya, hanya pemupukan sekali. Berapa kali? 4 kali Pak ya? 4 kali baru besok. 4 kali baru besok. Ini sangat istimewa sekali. Untuk Antranux sendiri saya lihat juga hampir 0% lah untuk lahan Pak Landung sendiri. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Landung yang telah menyempatkan waktunya untuk bertukar ilmu di channel Halbanero ini sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi semuanya ya. Amin. Teman-teman, bila ada masukan atau saran, kritik, bisa hubungi nomor di bawah ini, apa di deskripsi. Saya Anang Ismawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.